Bukan hanya live sinyal dengan TikTok, jangan hanya ikut-ikutan. Kalau seorang trader ataupun ingin menjadi trader hanya ikut-ikutan, itu percuma bang, banyakin aja saldo kitanya ya kan. Oke, di sini kita tunggu 15 detik lagi, apakah kita masuk? Oke, 10 detik lagi. Apakah di sini masuk nih guys ya? Di sini gua mau buatkan video tentang pembuktian juga. Teknikal yang sering gua pakai ketika live trading ataupun mengedukasi teman-teman yang ada di grup VIP. Oke, masuk ya guys ya. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel di IDL Trader. Dan untuk kali ini kita akan ngebahas salah satu teknikal lagi nih teman-teman ya, dan settingan indikator dan cara open posisinya. Dan sebelum itu teman-teman jangan lupa bantu dukung terus channel YouTube gua dengan cara klik tombol subscribe, share, dan like-nya. Oke, mungkin kita langsung aja nih untuk di pembahasannya. Kali ini gua mau buat ngebahas salah satu indikator dulu ya. Kita pelan-pelan aja. Sebelumnya teman-teman sambil cek-cek juga untuk video-video yang udah gua upload. Itu semuanya teknikal yang sering gua pakai ketika trading di platform Stokity. Dan enaknya di platform Stokity ini teman-teman, secara tidak langsung kita dipermudahkan untuk mencari cuan. Setidaknya kita cukup di rumah tapi tetap masih tetap dapat cuan gitu loh ya. Oke, langsung aja nih ya guys ya. Kali ini kita buka gambar jangka yang di bawah kiri ini teman-teman. Dan kemudian kita ngebahas indikator Bollinger Band terlebih dahulu. Bollinger Band. Nah, di sini banyak banget untuk pilihannya ya teman-teman, tetapi teman-teman hanya merubah settingan yang warnanya aja sesuai dengan sesuka hati teman-teman aja ya. Ya, kalau gue suka di warna Tosca, bener gak nih warna Tosca? Nah, untuk moving average kita di periodenya cukup 20 aja ya, cukup 20 dan standar ya, standar deviationnya ini cukup 2 aja, nggak usah dirubah. Lalu kita apply dan dia udah tampil di sini ya teman-teman. Coba ini teman-teman perhatikan fungsi dari Bollinger Band ini ataupun indikator Bollinger Band ini sebenarnya apa. Dan gua mau jelaskan ini fungsinya indikator Bollinger Band ini, yaitu banyak banget fungsinya. Yang pertama, dia mengurung pergerakan candle. Dan yang kedua, ketika candle udah melebihi di area Bollinger Band, kemudian dia bakal reversal. Disitulah momen kita untuk open posisi ketika di Bollinger Band, ketika menggunakan Bollinger Band. Dan di sini Bollinger Band terdapat 3 garis nih teman-teman ya, 3 garis dalam Bollinger Band, yaitu garis atas, garis tengah, dan garis bawah. Garis atas untuk menentukan dia pergerakannya naik atau turun, pergerakan candlesticknya ya. Dan begitu pun garis bawah juga sama, dan garis tengah juga sama. Jadi ketika dia melakukan tren kecil ataupun dia bakal adanya tren untuk melangkah ke depannya, untuk pergerakan market ke depan dia bakal tren atau tidaknya, itu mudah banget. Tinggal teman-teman perhatikan antara garis atas dengan garis bawah itu dia melebar atau tidak. Misalkan dia melebar, kemungkinan dia bakal melakukan tren terdekat maksudnya. Aduh, gua agak bingung ya untuk bicaranya nih karena dia mulai agak serius nih. Nah, ketika Bollinger Band itu merucuk, kemudian kemungkinan itu market dia bakal sideways. Nah, market itu hanya terdapat 2, market sideways dan market trend. Kalau market trend kita hanya bisa follow aja atau FTT, follow the trend ya, awas, bukan feeling the trend, oke? Dan ketika dia market sideways, dia antara garis tengah dan garis bawah, antara garis atas dengan garis bawah itu dia bakal rata.
tidak ada pelebaran, tidak ada pergerakan melebar antara garis atas dengan garis bawahnya. Jadi pada intinya ketika dia melakukan pergerakan selanjutnya, melakukan trend, dia antara garis atas dengan garis bawah itu melebar, garis atas dengan garis bawah itu melebar. Contoh di sini, garis atas dengan garis bawah itu melebar, dia bakal melakukan trend. Dan kemudian jika dia di akhir trend, di ujung trend, itu kemungkinan antara garis atas dengan garis bawah itu dia mulai mengecil lagi. Contoh di sini, awal dia mau melakukan trend, posisinya dia melebar kan, garis atas melebar, garis bawah melebar, dan kemudian dia lanjut ke bawah, dia bakal dari sideways. Di sini mulai agak mengecil, dan dia melakukan tren kecil lagi, melebar lagi, dia melakukan pengecilan lagi. Seperti ini dia di market sideways. Nah, sebenarnya di indikator Bollinger Band ini ada momen-momen yang sangat penting banget nih teman-teman ya. Itu kemungkinan sekitar 80% itu akurasinya. Mungkin saya contohkan dan nanti saya contohkan di open posisinya juga ya, maksudnya ya. Kita cari market sideways. Jadi enaknya di indikator Bollinger Band ini kita menggunakannya di market sideways teman-teman ya. Nah, contoh di sini ya, market sideways, atau kita cari yang lainnya ya, sideways ya. Kalau nggak ada sideways, kita langsung ke pembahasannya. Kita cari market sideways yang di sini. Nah, yang terdekat aja ya. Kita cari market sideways yang di sini, atau nanti saya kotakkan dulu teman-teman ya. Kita di garis sideways sini ya. Gua udah kolom di warna merah ini. Oke. Ketika market kita atau ketika kita ingin trading marketnya sideways, itu momen teman-teman untuk menggunakan indikator Bollinger Band. Contoh, ketika satu candle menyentuh garis area atas ataupun garis bawah Bollinger Band, kemungkinan dia bakal reversal. Yang namanya reversal itu pembalikan arah ya teman-teman ya. Contoh di sini di candle 2125 yang ini ya. Atau gua bisa coret-coret, mana nih coret-coret guys. Deadline ya. Contoh di sini. Wih, nggak bisa, Cok. Oke, yang di sini aja nih, yang udah kasih kursor aja ya. Contoh di candle ini, ketika satu candle dia menyentuh garis atas Bollinger Band, kemungkinan dia bakal reversal atau pembalikan arah dari candle yang menyentuhnya. Contoh di sini candle merah, kemungkinan dia di sini bakal candle hijau. Atau sebaliknya, ketika dia candlenya merah menyentuh garis bawah Bollinger Band, dia bakal reversal di sini. Sebaliknya lagi, terusnya lagi. Ketika garis merah ini candle merah ini menyentuh garis atas Bollinger Band, dia reversal lagi. Kecuali dia di tren kecil seperti ini, dia nggak bisa. Dia marketnya khusus di rata, itu momen kita ya teman-teman ya. Dan kita cari lagi yang rata, mana nih yang rata nih, dia marketnya sideways. Nah, di sini dia market sideways lagi di sini ya teman-teman ya. Ketika garis ataupun pergerakan candle dia menyentuh di garis Bollinger Band, contoh yang di warna merah ini, dia reversal ya. Itu fungsi dari Bollinger Band teman-teman. Makanya ketika teman-teman trading, setidaknya teman-teman harus paham juga tentang teknikal yang ingin dipakai ya. Mudah banget kan teman-teman ya. Oke, kali ini gua mau contohkan lagi. Kalau bisa di open posisinya ya. Nah, oke, tunggu ya teman-teman. Nah, contoh di sini.
seperti yang gua pembahasan awal tadi, ketika dia mulai melebar area bowling gerbangnya, dia kemungkinan bakal ada tren, entah tren panjang ataupun tren kecil. Contoh di sini, awalnya dia rata di sini ya, awalnya dia rata di sini, dan kemudian dia melakukan pelebaran antara garis atas dengan garis bawah. Dia melakukan tren terus. Nanti untuk kedepannya, jika si candle ini pergerakan candlenya itu tetap sell, dia bakal garis atasnya dia bakal turun ke bawah guys. Dan ketika dia garis bawah, dia bakal ada sideways lagi. Nah di sini dia sideways sebentar, seperti itu teman-teman. Nah ada lagi penjelasan di garis tengah Bollinger Band ini. Fungsinya, jika satu candle atau pergerakan candle itu melebihi garis tengah Bollinger Band, kemungkinan dia bakal ada penerusan. Ataupun sebaliknya, jika dia tidak menembus di garis tengah Bollinger Band, dia adanya pembalikan arah. Contoh di sini, dia menyentuh garis Bollinger Band di garis tengahnya ya, dia pembalikan arah. Nah contoh yang terdekat di sini nih, yang sedang jalan, candlestick yang sedang jalan ini, yang sedang bergerak. Nah di sini kan garis udah melebihi di garis tengah Bollinger Band. Ya, kali ini gua ingin meneruskan untuk open posisi buy di 70.000 aja, karena di sini hanya contoh aja guys ya. Kita tinggal ikuti aja. Banyak banget, maka dari itu banyak banget untuk fungsi Bollinger Band ini. Jadi teman-teman harus punya strategi dan teknikal dan beberapa materi tentang indikator-indikator yang udah tersedia di grup VIP ataupun di komunitas teman-teman yang lainnya. Bukan hanya live sinyal dengan TikTok, jangan hanya ikut-ikutan. Kalau seorang trader ataupun ingin menjadi trader hanya ikut-ikutan, itu percuma bang, banyakin aja saldo kitanya ya kan. Oke, di sini kita tunggu 15 detik lagi, apakah kita masuk? Oke, 10 detik lagi. Apakah di sini masuk nih guys ya? Di sini gua mau buatkan video tentang pembuktian juga. Teknikal yang sering gua pakai ketika live trading ataupun mengedukasi teman-teman yang ada di grup VIP. Oke, masuk ya guys ya. Aman ya guys ya. Oke. Itulah fungsinya. Maka dari itu teman-teman, jika teman-teman ingin bergabung di grup, silakan tinggal cek link ada di deskripsi video ataupun di deskripsi channel YouTube gua. Itu grupnya gratis ya teman-teman ya. Grupnya gratis, tidak dipungut biaya. Di situ nanti teman-teman mendapatkan sinyal, mendapatkan edukasi ya, biar teman-teman paham ketika ingin trading. Jangan hanya trading ikut-ikutan di live streaming TikTok. Itu hanya penggunaan sinyal. Yang namanya sinyal itu hanyalah prediksi ya, dan prediksi itu tidak 100%, pasti ada yang namanya loss. Maka dari itu teman-teman setidaknya kalau bisa itu punya strategi ataupun punya teknikal yang teman-teman pegang dari beberapa yang gua buatkan videonya. Jadi tinggal teman-teman pilih aja. Oke, mungkin itu aja video yang gua buat. Thank you dan salam profit. Salam trader Indonesia. Bye bye.